itu tahan, itu nggak bakal kena inflasi. Justru tiap tahun tuh properti naik. Bisa aja memang betul, satu barangnya jelas, ada lokasinya, ada bisa dilihat gitu kan, bisa dilihat, bisa diraba dan bisa diterawang. Tenang mas, calon jodoh saya udah jelas banget ini. Hai happy investor, welcome back to NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan di video kali ini gue udah ditemenin oleh Nabila. Yes, ya. hai. Nabila waktu itu udah pernah datang ya sebelumnya ke sini ya? Pernah dong. Pernah datang. Dan kenapa nih kok datang lagi? Apa kayaknya kok sering banget gitu? Kenapa datang ke kantor sini tuh? Karena rasa penasaran aku sama investasi saham tuh makin besar mas Dana setelah aku ngobrol sama pasangan aku. Oh, pasangan yang waktu itu katanya mau nikah tapi belum tahu, belum jelas nih kapan gitu ya? Ya jujur karena biaya nikah itu nggak murah ya. Betul, tiap tahun naik harganya. Iya. Nah akhirnya kan aku tuh ngobrol tuh sama calon aku bilang kayaknya kita udah mulai harus invest saham deh. Kalau misalnya kayak gini udah biayanya susah, terus expense-nya mahal gitu. Tapi ternyata pasangan aku came up dengan ide kenapa kita invest saham, dengan kita invest emas atau nggak properti. Nah jadinya ada kegalauan. Makin galau nih yang udah perasaan ini mulai mendua jadinya. Nah, bukan mendua pasangannya ya. Oke, baik. Tapi mendua yang tadinya mendua yang tadinya udah yakin nih mau investasi saham, terus tiba-tiba pasangannya oke lah, kenapa harus saham gitu kan? Iya. Oke. Jadi pilihannya apa tadi? Kalau nggak properti? Emas. Dilema tuh mas. Akhirnya jadi aku mendingan kesini deh buat mengutarakan kegalauan aku. Jadi ini sesi curhat ya, sesi curhat. Oke. Tapi bukan BSBC tapi ya? Tetap cuan dong ujungnya. Bincang santai bisa curhat. bisa jadi. Tapi sebenarnya setelah aku ngobrol sama pasangan aku emang lebih pro ke properti sih atau nggak emas kalau buat invest. Kenapa tuh? Ada alasannya nggak? Kenapa? Maksudnya kan memang sih investasi itu kan banyak ya, nggak harus melulu memang saham. Nah alasannya kenapa tuh si kekasih hatimu itu ya kan? Itu kenapa pilih properti dan emas gitu? Bisa diceritain nggak? Pasti kan ada alasannya dong. Oke, pertama gini. Emas dan properti tuh ada bentuknya gitu kelihatan. I see. Emas ada bentuknya, properti juga ada, misalnya kayak rumah atau apartemen gitu. Terus jelas mas, ketimbang sama saham ya, maksudnya kayak jelasnya itu kan kita kan kena inflasi nih negara kita. Nah kalau aku invest properti itu tahan, itu nggak bakal kena inflasi. Justru tiap tahun tuh properti naik. Jadi nanti ke depannya nih kalau misalnya aku beli rumah atau aku misalnya beli apartemen, itu tiap tahun bakal naik. Jadi nanti one day kalau 5 atau 10 tahun lagi aku jual, itu bisa harga tinggi daripada yang aku beli gitu. Iya. Jadi lebih jelas aja gitu kayak kelihatan bentuknya kan. Kalau saham tuh kayak ya kita nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu apa, betul. Gitu. Ya bener ya, ada benernya juga sih. Dan sebenarnya gue juga nggak bisa bilang itu persepsi yang salah ya. Cuman karena menurut gue pribadi mungkin kalau dari sisi properti nih, kalau dari sisi properti bisa aja memang betul, satu barangnya jelas, ada lokasinya, ada bisa dilihat gitu kan, bisa dilihat, bisa diraba dan bisa diterawang. Kayak itu uang mas, itu uang kita ngeraba semen kayaknya agak jauh. Iya agak jauh ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh gue ada rumah nih di sini, oh gue punya apartemen di sini, dan itu juga bisa ditinggalin. Nah by the way, kalian udah punya rumah belum sebelumnya emang? Jujur belum mas, kan masih pasangan. Oh masih pasangan. Belum halal. Oh belum halal. Enggak, maksud saya kan tidak harus tinggal bareng. Jadi mulai agak ngaco ini pembicaraan, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja, oke? Nah jadi belum punya rumah nih berarti ya? Ya kalau memang belum punya rumah sih ya sebaiknya juga kita punya rumah, karena kalau nggak kita ambil sekarang, kapan lagi gitu kan? Maksudnya kan sayang juga kan kalau misalkan kita setiap tahun harus ngontrak rumah atau ngontrak apartemen. Itu aku setuju sih, karena kita jadi ngebakar uang. Tapi pemikiran itu betul, cuman mungkin gini, kalau misalkan pendapat saya nih ya, kalau misalkan emas atau properti ya, properti itu memang positifnya satu tadi ya, kita ulangin, satu tadi dia ada barangnya. Ya kan, terus udah gitu bisa ditinggalin ya kan. Tapi jangan juga lupa kalau misalkan rumah itu kan kita nggak bisa belinya ngecer. Ya kan, nggak bisa kita beli rumah nih, punya duit berapa, 5 juta, yaudah beli pintunya dulu gitu kan, nggak bisa ya kan. Atau beli tanah semeter dulu, besok kan beli lagi ya bisa dicicil, cuman kan kena bunga. Kena bunga kan, kalau ngambil KPR pasti ada bunganya, nggak mungkin nggak ya kan. Maksudnya kan ada juga KPR yang
bunganya kecil. Bunganya kecil, betul ada, memang ada. Tapi biasanya KPR itu satu, nanti di tengah-tengah itu bunganya bisa floating juga. Jadi kita kadang nih ada resikonya di mana misalkan kondisi ekonomi sedang tidak stabil nih, kita nggak bisa jaga ini berapa nih harga bunga yang harus kita bayarin gitu kan, bisa berubah. Itu memang benar. Makanya saya pikirin kalau saya invest rumah, misalnya ceritanya tiba-tiba di tengah-tengah dana kita kurang nih buat cicilan. Kan ada saya. Terus dana. Nah, setuju tuh. Tapi kan kita bisa menyewakan rumahnya, jadi tetap kebayar dong cicilannya kalau kita buka kayak house for rent gitu. Iya. Ya betul, memang agak susah kita untuk berdebat dengan Mbak ini ya, gitu kan. Memang ya. Perempuan selalu benar. Nggak, jadi intinya gini, kalau menurut pendapat gua tadi ya, kalau properti itu memang ada positifnya, tapi ya satu, kita harus siap cash besar. DP rumah berapa sih paling kecil? Ya kan, kita minimal harus punya berapa puluh juta. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan nih Mbak Nabila one day amit-amit gitu ada tiba-tiba kebutuhan mendadak, rumahnya harus dijual. Emang cepet? Emang bisa langsung, aduh aku butuh uang nih buat Buat apa kira-kira? Lu kebutuhannya apa sih? Yang gede gitu, kebutuhan yang gede. Ya misalnya tiba-tiba ya misalkan amit-amit gitu ya, ada gitu. butuh modal buat buka usaha. Oke, rumah mungkin bisa digadein. Ya, cuman kan resiko. Kalau misalkan nanti digadein, nanti tinggal di mana? Nggak ada tempatnya kan. Terus misalkan kalau nanti dijual, belum tentu dapat pembeli yang cepet-cepet. Oke, cocok nih rumah, karena kan rumah pertimbangannya ada lokasi, ya kan, terus strategis apa enggak, kondisi rumahnya bagaimana, luas tanahnya berapa, terus udah gitu bangunannya tingkat atau enggak, ya kan? Oke, gini. Kalau misalnya rumah nggak cocok, emas dong cocok berarti. Nah, emas. Iya, emas itu juga bagus. Itu merupakan. Karena gini loh, pengalamannya temen aku ya. Dia beli emas 5 juta. Few days ago, dia habis ngejual emasnya tuh naik dong gitu 7 juta. Lebih menjanjikan dong. Iya. Lebih cepat nggak dibanding kita invest saham? Betul, itu juga tidak salah, Mbak Nabila, itu tidak salah. Karena memang Anda tidak salah gitu. Cuman maksud saya gini, kenapa ada pilihan lain investasi yang saya bilang kan, ada reksadana, ada saham. Oke. Nah, kalau emas itu memang kalau kita bisa beli misalkan per gram, ya kan? Per gram itu misalkan berapa? Anggaplah 1 juta, ya kan, per gram. Tapi kan kita juga emas itu nanti penyimpanannya gimana? Apa harus punya safe deposit box dulu di rumah sendiri, brankas gitu kan? Atau nanti beli emas nanti ditaruh di safe deposit box bank, itu kan cost lagi, biaya lagi. Kalau di Pegadaian, pokoknya aman. Iya bisa juga, tapi ya tetap ada biayanya. Nah cuman kalau misalkan investasi saham kan gini, investasi saham itu fleksibel. Mbak punya duit berapa? 100.000, ya udah investasiin aja 100.000. Dapat kok saham-saham 100.000 juga ada gitu, bisa gitu kan. Terus misalkan nanti kalau misalkan Mbak Nabila punya uang lebih, bisa beli saham yang blue chip, ya kan, saham-saham yang bagus untuk diinvestasiin, itu juga bisa. Terus udah gitu misalkan Mbak Nabila sibuk nih, hektik kan, aduh nggak sempet lah gue mikirin trading saham, ya nggak usah trading, investor aja, beli tinggal, habis itu nanti uangnya berkembang, ya kan. Nah atau misalkan juga kalau misalkan di saham itu kan kita fleksibel, kita bisa transaksi sekarang via handphone, ya kan, pakai aplikasi, tinggal tak investasi jadi. Coba kalau rumah atau emas mau dijual, harus datang ke Pegadaian lagi dijual. Tapi gimana ya Mas, soalnya tuh pasangan aku tuh karena ngelihatnya investasi tuh bukan yang terlihat gitu, jadi kayak insecure kita, kayak takutnya nanti perusahaan yang kita pakai untuk buka rekening nggak bertanggung jawab lah atau apalah, kan mendingan sama saham emas dong. Misalnya kita invest saham, maksudnya sorry to say. Jadi misalnya kayak kalau sama kita invest emas itu ada perusahaan yang menjanjikannya Mas, jadi kayak ada backup perusahaan gitu loh. Di saham juga ada kan. NH Korindo Sekuritas Indonesia, lancar saya ngomongnya. NH Korindo Sekuritas Indonesia itu kan sudah terdaftar di bursa, di OJK, jadi aman. Makanya kalau misalkan mau investasi saham juga harus pilih-pilih perusahaan sekuritasnya itu yang harus bonafit. Jadi jangan cari yang abal-abal gitu. Sama kayak cari jodoh. Jadi gini Mbak Nabila, cari perusahaan sekuritas itu harus hati-hati, harus pilih-pilih. Sama kayak milih jodoh. Cari yang benar, jangan cari yang abal-abal. Tenang Mas, calon jodoh saya udah jelas banget ini. Tapi masalahnya,
setelah saya teliti sama calon jodoh saya, yang pasti jelas, nggak abal-abal. Emas tuh lebih murah ya modalnya ketimbang kita invest saham. Oh enggak, kan tadi kan misalkan nih 1 gram emas berapa, misalkan 1 juta. Lah kita punya duit 100.000, itu udah bisa investasi di saham gitu loh. Udah bisa tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam, kita tetap bisa investasi. Reksadana bisa juga 100.000, saham juga bisa. Dan kalau kita investasi di 2 platform ini memang kita tuh udah lebih rileks. Oke, tunggu. Walaupun invest saham itu lebih murah modalnya, maksudnya ya bisa lebih murah dibanding emas, tapi emas tuh lebih stabil loh sebenarnya nilainya. Ya sebenarnya itu relatif juga ya. Kalau misalkan mau bilang stabil atau enggak, nanti mungkin kita harus ngobrol sama tim research. Cuman menurut pendapat saya, kalau misalkan investasi saham itu kita kalau misalkan mau pilih saham-saham yang bagus itu sih memang fluktuasinya mungkin tidak akan terlalu signifikan banget gitu, dan memang trennya itu pasti cenderung naik. Apalagi kalau misalkan mau investasinya jangka panjang, mau buat disimpan, nanti mau buat plan ke depan 5-10 tahun lagi, itu cocok menurut saya sih gitu. Jadi kalau misalkan memang dari pasangannya Mbak Nabila ini lebih pengen properti dan emas, tidak masalah, tidak apa-apa, cuman tidak menutup kemungkinan atau jangan terpaku oleh 2 investasi itu aja. Kita mesti membuka mata dan pikiran dan hati kita, ya kan? Pakai hati ya? Ya, harus pakai hati. Ya, harus pakai hati, karena kalau kita juga nggak nyaman ya jangan dipaksain, ya kan? Kalau kita nggak nyaman jangan dipaksain, sama seperti nyari jodoh gitu. Setuju. Ya, tapi intinya gini lah, kalau misalkan Mbak Nabila mau coba investasi saham, ya kan tadi kan di sini juga perusahaannya sudah terpercaya, terus udah gitu kita juga ada aplikasi online trading, jadi anytime, anywhere, punya uang berapapun bisa mulai start investasi. Gak ribet, tinggal buka opening account, habis itu langsung bisa mulai untuk trading atau investasi. Nggak ribet. Bener-bener nggak ribet, jadi ya udah transaksi investasi, handphone taruh, kelar urusan. Apalagi gue yakin kan lu pasti sibuk kan, sibuk kerja gitu kan, sibuk bisnis mungkin. Katanya calon suaminya di mana, pertambangan ya? Iya, yang pasti sibuk. Nanti kalau misalkan punya kontrakan atau punya investasi di rumah, aduh nanti kalau rumah bocor gimana ya kan? Belum nanti kalau ada orang kontrak nih kan, kadang ya orang kontrak tuh suka makanya asal-asalan. Kontrak setahun 30 juta, benerinnya 15 juta. Bikin saya pusing nih. Jadi gimana? Saya pusing deh. Saham ya? Udah, ini saham aja deh. Udah gak ngerti lagi. Saham ya? Pusing-pusing, saya gak mau ribet. Saya sudah sibuk duluan sama hidup saya ya. Tapi saham ya? Oke? Fine. Saham? Serah. Saham.